Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh area. Seluruh medan perang diselimuti api saat tanah bergetar. Jumlah tentara pemberontak yang tak terhitung jumlahnya telah benar-benar dilalap api. Kekuatan teratai api Buddha sangat menakutkan meskipun telah melemah. Selanjutnya, Suke membawa buku pembunuh yang telah memaksimalkan kekuatannya. Itu setara dengan keahliannya yang diperkuat oleh 30 kekuatan aslinya. Meskipun itu telah melemah, itu tidak terlalu banyak, karena keterampilan yang diperkuat sudah sangat mengerikan untuk memulai. Dua kelompok pasukan yang mengejar Suke menderita banyak korban. Para prajurit telah ditelan api saat ledakan terjadi. Armor es yang mereka kenakan langsung pecah dan menguap menjadi uap air, bersama dengan tubuh mereka. Medan perang dipenuhi dengan jeritan dan jeritan mengerikan para prajurit. Ribuan nyawa telah diambil dalam ledakan itu meskipun mayat mereka tidak ditemukan dimanapun, karena mereka telah menguap atau dibakar menjadi abu. Ketika api padam, semua orang dapat melihat bahwa area yang terkena ledakan telah menjadi benar-benar kosong. Salju telah menguap menjadi air dan kemudian menjadi uap air. Tanah menjadi panas, merah, dan dipenuhi batu cair dan kerikil. Para prajurit di medan perang terkejut dengan pemandangan itu. Bagaimana ini mungkin? Teriak sang jenderal dengan putus asa. Dia merasa sulit untuk percaya karena jelas ada pesona yang membatasi dari pegunungan salju. Bagaimana mungkin seorang pemuda dengan tingkat kultivasi tahap bayi asli tingkat 9 melakukan seni keterampilan yang begitu menakutkan? Di Snow City, Situ Haitang dan lelaki tua berjubah putih itu sangat terkejut. Mata mereka juga terbuka lebar. Mereka awalnya berpikir bahwa seni keterampilan Suke, meskipun kuat, tidak akan mampu mengalahkan banyak pasukan musuh. Mereka mengira bahwa dia adalah seorang kultivator panggung bayi asli, ditambah lagi ada pesona terbatas yang akan melemahkan semua seni keterampilan lainnya kecuali yang elemen es. Namun, dia telah mengeluarkan setengah dari dua pasukan-pasukan pemberontak elit dengan satu keterampilan yang menakutkan. Itu benar-benar meninggalkan dampak. Semua orang merasa ini pasti mimpi atau mimpi buruk. Ini menakutkan. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dia memiliki metode yang menakutkan. Pria tua berjubah putih itu terkesiap saat dia sangat terguncang oleh kehebatan Suke. Bahkan di bawah pesona terbatas, kekuatan seni keterampilannya masih sangat hebat. Jika tidak ada pesona seperti itu yang dimainkan, mungkin seni keterampilan ini bahkan akan mampu mengalahkan seorang kultivator tahap transformasi bayi. Tanpa masalah apapun. Kamu benar, jika tidak ada mantra yang membatasi, aku tidak akan bisa mengatasinya. Situ Haitang mengangguk, ekspresinya serius dan waspada. Pada tingkat kultivasinya, dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkan dan mengkhawatirkannya seni keterampilan api itu. Asterismen, nak, keterampilan apa itu? Kenapa dewa ini belum pernah melihatnya sebelumnya? Seru Budfest yang tidak terlalu jauh. Dia melarikan diri dari tentara pemberontak. Tapi Suke juga kaget. Kenapa begitu? Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kekecewaannya. Semua orang sedikit terkejut dengan itu. Mengapa demikian? Apakah dia bermaksud bahwa dia tidak tahu bahwa seni keterampilan akan memiliki kekuatan yang luar biasa? Mungkin seorang master telah membantunya secara diam-diam? Pada saat berikutnya, Suke menunjuk ke arah pasukan pemberontak dan berkata, F***CK. Apakah Anda melakukan sesuatu yang licik? Mengapa kekuatan teratai api Buddha saya tampaknya menjadi jauh lebih kecil? CK. Seketika, keheningan memenuhi seluruh area. Kehebatan seperti itu, dan itu dianggap kecil bagi Anda? Keterampilan itu merenggut lebih dari 1000 nyawa tentara elit. Semuanya tewas dalam satu ledakan. Dan Anda mengatakan bahwa kekuatannya kecil? Tiba-tiba, pasukan pemberontak bergidik. Ketakutan perlahan merayap ke dalam hati mereka. Di mata mereka, Suke adalah iblis monster. Kekuatan seperti itu melampaui apa yang mereka ketahui dan pelajari sejak kecil. Bahkan sebagai tentara yang telah berperang melawan pasukan lawan, mereka merasakan ketakutan di hati mereka. Moral pasukan pemberontak langsung anjlok. Bagaimanapun, seni keterampilan Suke tidak dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan, tetapi pembantaian sepihak. Jika dia bisa mengambil lebih dari 1000 nyawa dalam satu pukulan, apakah itu berarti puluhan ribu pasukan di sini dapat dimusnahkan dalam waktu kurang dari 10 pukulan, mereka pikir. Apa-apaan ini? Bagaimana seseorang bisa bertarung seperti ini? Faktanya, Suke tidak membual. Memang benar bahwa ledakan teratai api Budanya tidak memenuhi harapannya. Sebagai orang yang memahami sepenuhnya kekuatan teratai api Buddha,
dengan buku pembunuh maksimal, seni keterampilan seharusnya mampu menangani kerusakan berat pada pembudidaya tahap transformasi bayi tingkat 6. Namun, itu hanya mengambil sedikit lebih dari 1.000 orang. Bukan hanya itu, tapi ledakannya tidak menyebar seperti seharusnya, dan apinya padam lebih awal dari yang diperkirakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ding! Setelah memeriksa, mantra pembatas yang kuat telah ditemukan di area ini. Tuan rumah berada di sekitar batas pesona dan terpengaruh olehnya. Kekuatan semua seni keterampilan berkurang, kecuali elemen es. Pemberitahuan sistem berdering di kepala Suke. Suke sekarang mengerti mengapa lotus berapi-apinya tidak tampil sesuai standar. Sial, jadi sebenarnya ada pesona yang membatasi di sini. Pantas saja kinerja tidak sebaik yang diharapkan, pikirnya. Betapa disesalkan. Ada terlalu banyak pesona yang membatasi. Ini sangat merepotkan. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa dan tidak senang. Segera, 2 jenis api muncul dari telapak tangannya dengan desir. Mereka menyala terang seperti sebelumnya. Pasukan es di medan perang memasang ekspresi ketakutan dan ketakutan ketika mereka melihat itu. Sial, lagi. Tidakkah Anda akan kehabisan kekuatan inti sejati? Anda baru saja menampilkan seni keterampilan yang begitu kuat dan menakutkan. Anda bahkan tidak perlu istirahat sejenak, dan Anda ingin mengeksekusi skill yang sama lagi? Dalam sekejap, pasukan pemberontak yang awalnya bermoral tinggi menderita pukulan lain. Moral mereka sekarang jatuh ke titik terendah saat ketakutan menyelimuti mereka. Tetapi pada saat berikutnya, Suke berhenti, mengerutkan alisnya dan tampak ragu-ragu. Karena teratai api 2 warna memiliki kekuatan yang terbatas, pikirnya, haruskah saya membuat teratai api 3 warna? Tapi akankah teratai api 3 warna menyebabkan longsoran salju? Sikapnya yang ragu-ragu ditafsirkan sebaliknya oleh pasukan es. Dia berhenti. Dia pasti kehabisan kekuatan inti sejati. Pasti begitu. Seni keterampilan yang begitu kuat pasti telah menghabiskan banyak kekuatan inti sejati. Dia pasti memulihkan kekuatan intinya yang sebenarnya. Jangan beri dia kesempatan untuk melakukan itu, bunuh dia dengan cepat, semuanya. Pasukan es di dekatnya mulai bergerak. Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Suke. Bahkan jenderal pasukan pemberontak juga berpikir demikian, saat matanya berbinar-binar kegirangan. Dia agak khawatir tentang seni keterampilan Suke sebelumnya, tetapi sekarang dia juga merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mendapatkan Suke. Semua prajurit, ikuti jenderal ini untuk membunuh orang ini. Bunuh. Jenderal meraungkan perintah lalu menendang kuda esnya. Memegang tombak es, dia berlari ke arah Suke dengan agresif. Semangat pasukan es sangat terdorong oleh pemandangan sang jenderal akan membawa Suke keluar secara pribadi. Mereka juga meraung kata-kata seperti membunuh dan berlari ke arah Suke. Ini buruk, selamatkan pemuda itu, cepat. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin satu-satunya harapan kita untuk mempertahankan kota salju. Lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba berteriak dengan cemas. Si Tu Hai Tang memasang ekspresi serius dan bijaksana. Tiba-tiba, dia mengepalkan poleam panjangnya. Dia ingin lari keluar dari kota untuk menyelamatkan Suke. Astaga! Saat itu, di medan perang, Suke melambaikan tangannya. Dia memegang telapak tangannya dengan 2 jenis api di dalam dekat dengan tubuhnya. Jagoan! Jenis api lain muncul di telapak tangannya. Itu adalah api hitam yang menempati peringkat ke-6 di antara semua jenis api langka lainnya. 8 api penghancur limbah. Ketika nyala api ketiga muncul, 2 nyala api lainnya semakin kuat. Semburan energi yang intensif dirasakan oleh semua orang di medan perang dalam sekejap. Segera, Suke mengepalkan tangannya. Ledakan. 3 api langka itu langsung diperas bersama. Suke meremas tinjunya dengan keras dengan tangan lainnya di atasnya, seolah-olah dia sedang meremas bola. Kedua tangan dengan cepat bekerja untuk menggabungkan api menjadi teratai yang berapi-api. Apa itu? Pria tua berjubah putih dan Si Tu Hai Tang menyaksikan dengan heran. Mereka yang telah menyaksikan adegan itu menatap tajam ke arah Suke, membeku di tempat. Jadi orang ini tidak kehabisan kekuatan inti sejati tetapi berpikir untuk menggabungkan 3 jenis api langka? Bagaimana ini bisa terjadi? Teratai api 2 warna dari sebelumnya sudah sangat menakutkan. Sekarang dia membuat teratai api 3 warna. Bukankah ini bertentangan dengan surga? Pergi. Bunuh. Sementara itu, jenderal pasukan es, yang penuh dengan niat membunuh, sedang menunggangi kuda esnya. Dia memimpin sejumlah besar pasukan untuk membunuh Suke. Tetapi ketika dia melihat Suke memeras ketiga jenis api itu bersama-sama, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan terkejut.
Dia segera menghentikan kuda esnya. Jenderal dengan cepat menarik kendali untuk menahan kudanya. Dia tidak berani menyerang Suke. Wajahnya penuh horor. Seni keterampilan yang dapat menggabungkan 3 jenis api. Bagaimana mengerikan itu, dia pikir. Apa perbedaan antara bunuh diri dan tuduhan pada pemuda ini? Bubarkan, cepat, kalian semua, bubar. Segera, sang jenderal meneriakkan perintahnya kepada pasukannya. Dia berbalik dan berlari sejauh yang dia bisa. Wow! Pasukan es bubar dalam waktu singkat. Formasi pertempuran asli mereka langsung hancur. _epi_sodes ada di situs web novel.com, free web. Pasukan melaju secepat mungkin ke segala arah. Beberapa dari mereka bahkan mengendalikan kuda es yang menerbangkan mereka ke langit, ingin cepat-cepat menjauh dari Suke. Bagaimanapun, seni keterampilan Suke, teratai api Buddha, telah menciptakan beberapa ledakan besar yang menutupi area yang luas. Jika pasukan tetap bersama, jumlah korban akan besar. Namun, saat mereka menyebar ke segala arah, mata Situ Haitang dan lelaki tua berjubah putih di kota salju berbinar gembira. Inilah kesempatan kita. Sementara mereka dalam kekacauan, sekarang adalah kesempatan besar bagi kita untuk meluncurkan serangan balik. Situ Haitang mengangkat segel komandan tinggi-tinggi. Semua pasukan kota salju, dengarkan perintahku. Ambil posisi kalian dan ikuti aku. Kami akan membunuh jalan keluar kota. Ya, pasukan pertahanan yang awalnya kelelahan meraung serempak. Mereka merasa bersemangat dengan perintah baru. Pada saat itu, semangat mereka telah dihidupkan kembali. Darah mereka menggeliat. Sementara itu, Suke telah selesai mencetak teratai api 3 warna. Dengan bantuan buku pembunuh untuk memperkuat kekuatannya, dia melemparkan teratai yang berapi-api ke arah pasukan pemberontak. Boom! Dampak dari teratai api 3 warna bahkan lebih menghancurkan bumi dibandingkan dengan teratai 2 warna sebelumnya. Api menutupi hampir setengah medan perang. Api menyapu daerah itu dalam sekejap. Lingkaran besar gelombang api terbentuk, mengirimkan lapisan salju ke udara. Seluruh medan perang tampak seperti tiba-tiba menerima serangan salju tebal secara tiba-tiba. Banyak tentara lapis baja es tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan langsung terbakar menjadi abu, berserakan dengan angin. Buttfast telah merayap menjauh dari pasukan pemberontak tetapi bukannya melarikan diri dari Lotus, dia secara sial berlari di dalam area ledakan. Dia dihempaskan ke tanah dengan kepalanya dibenamkan di tumpukan salju besar, berteriak dengan sedih. Gumpalan api bertumpu pada bulu pantatnya mulai terbakar. Oh, Buttfast mengeluarkan teriakan putus asa yang tragis dengan kepalanya masih tersangkut di dalam tumpukan salju. Namun, pasukan pemberontak kali ini lebih tersebar, setidaknya dibandingkan dengan formasi mereka pada serangan sebelumnya. Dengan mantra pembatasan aktif yang berlaku, kekuatan Lotus berapi-api telah sangat ditekan. Tidak peduli seberapa besar kekuatan teratai api 3 warna itu hanya efektif ketika meledak. Namun demikian, ia berhasil mengalahkan lebih dari 1.000 tentara pemberontak. Api dengan cepat dipadamkan oleh salju dan tidak terus menyebar. Namun hasil seperti itu telah membuat takut beberapa ribu pasukan pemberontak yang tersisa. Mereka telah berada di medan perang selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah menemukan hal seperti itu. Satu pukulan bisa melenyapkan ribuan orang, bagaimana mereka bisa terus bertarung dalam pertempuran seperti ini? Anggota pasukan pemberontak terus melarikan diri dari medan perang dengan liar, beberapa pergi secepat mungkin. Beberapa dari mereka menjatuhkan baju besi mereka, beberapa memiliki wajah pucat karena ketakutan, dan semuanya dalam keadaan acak-acakan. Sebelum kedatangan Suke, mereka telah menjadi pasukan yang hampir menang, terdiri dari puluhan ribu tentara. Mereka telah dikenal sebagai pasukan es yang tak terkalahkan. Tetapi setelah kemunculan Suke, mereka telah menderita sekitar 3.000 korban dalam waktu yang singkat. Mereka merasa tidak perlu lagi melanjutkan pertempuran. Kenapa ini terjadi? Siapa sebenarnya pria ini? Sejak kapan seni keterampilan seperti itu ada di dunia ini? Kita sudah selesai. Kita semua akan mati di sini hari ini. Orang itu jelas bukan pembudidaya bayi asli. Dengan kekuatan seperti itu, hanya Ratu Es yang bisa mengalahkannya. Pasukan es memiliki moral yang sangat rendah. Mereka ketakutan. Boom. Pada saat ini, gerbang kota Snow City yang semula tertutup tiba-tiba dibuka. Sekelompok besar tentara dengan mata marah bergegas keluar dari gerbang. Membunuh. Situ Haitang sedang menunggangi seekor naga air. Dia tampak seperti pejuang yang gagah berani dan gagah berani. Dia memimpin pasukannya dan menyerang pasukan pemberontak yang tersebar untuk melakukan serangan balasan. Suke berdiri diam di posisinya.
Kepalanya berdering dengan notifikasi sistem lagi. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 380 poin bertindak tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 420 poin bertindak tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh seorang kultivator tahap inti emas. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan inti emas. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh seorang kultivator tahap inti emas. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan inti emas. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh seorang pembudidaya tahap bayi asli. Hadiahnya adalah 200.000 poin pengalaman. Suke telah membunuh sekitar 3.000 tentara dengan eksekusi lotus api pada 2 kesempatan. Dia telah mendapatkan cukup banyak poin. Dia memiliki sekitar 31.000 poin tangguh bertindak sekarang. Poin pengalamannya juga melonjak dengan kecepatan yang menakutkan hingga mendekati 30 juta. Suke langsung naik ke tahap bayi asli level 10, memaksimalkan persyaratan pengalaman. Dia bahkan berhasil menghemat 18 juta poin pengalaman di kumpulan pengalamannya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena naik level. Tuan rumah sekarang berada di level 10 tahap bayi asli. Ding! Karena tuan rumah belum melewati 59 kesengsaraan surgawi, poin pengalaman berlebih akan disimpan di kumpulan pengalaman. Ding! Setelah perhitungan, 59 kesengsaraan surgawi akan terjadi dalam waktu 10 hari. Mode kesulitannya adalah mode neraka. Tuan rumah harus bersiap sesegera mungkin. Ketika dia mendengarkan pemberitahuan sistem terakhir, Suke menjadi sangat bersemangat. Dia akhirnya mencapai momen ini. Dia sekarang hanya selangkah lagi dari tahap transformasi bayi. Selama dia bisa selamat dari 59 kesengsaraan surgawi dalam waktu 10 hari, dia akan bisa mendapatkan transformasi lengkap. Dan tidak hanya dia bisa mendominasi 5 negara, dia juga bisa menghancurkan 5 negara dengan mudah juga. Semuanya, masuk ke formasi kalian, cepat. Tiba-tiba, raungan marah terdengar jauh darinya. Itu adalah jenderal tahap transformasi bayi tingkat 2 dari pasukan pemberontak. Dia mengendarai kuda esnya dan memerintahkan ribuan pasukan yang tersisa untuk membentuk garis pertahanan. Dengan perintah sang jenderal, pasukan es yang awalnya bingung tiba-tiba bangkit dan dengan cepat membentuk formasi pertahanan yang mematikan. Banyak pasukan kota salju berlari masuk dengan liar, tetapi mereka masih jauh lebih lemah daripada pasukan es yang sekarang telah diatur ulang dalam formasi mereka. Mungkin itu adalah pesona yang membatasi, ditambah dengan kelelahan kekuatan inti sejati mereka. Pasukan Snow City yang lelah bukanlah tandingan pasukan elit pemberontak meskipun mereka memiliki moral yang tinggi. Dalam waktu singkat, pasukan es mendapatkan kembali keuntungan di medan perang. Namun demikian, meskipun pasukan kota salju lemah, mereka bukannya tidak berdaya. Di bawah perintah bijak Situ Haitang, mereka juga membentuk formasi serangan mematikan. Mereka mengepung pasukan es dan melancarkan serangan jarak jauh ke arah mereka. Kedua belah pihak saling bertarung dengan sengit sekali lagi. Suke kagum dengan taktik dan kinerja Situ Haitang yang luar biasa. Wanita ini benar-benar luar biasa. Jika dia ada di bumi, dia pasti akan menjadi harimau betina. Tapi di dunia kultivasi ini, dia terlahir sebagai jenderal. Suke menggumamkan pujian untuk jenderal wanita itu pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah memberikan pukulan berat kepada pasukan es, bagaimanapun juga mereka masih merupakan pasukan elit yang terlatih. Adapun pasukan kota salju, terbukti bahwa mereka terdiri dari para pembudidaya dengan asal yang berbeda. Namun mereka mampu mencapai dasi dengan pasukan pemberontak di bawah komando Situ Haitang. Ini cukup untuk menunjukkan kemampuan luar biasa Situ Haitang dalam memimpin pasukan.